Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa. Sebuah pertanyaan, mengapa tangan diangkat ke atas ketika berdoa? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 115. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW melaksanakan salat. Beliau dari Mekah menuju Madinah. Beliau berada di atas hewan tunggangannya sesuai arahnya. Lalu turun ayat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 115. Ini berlaku pada salat sunnah. Maknanya bahwa semua arah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mengarah kemana saja dalam ibadahnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan dan mengetahuinya. Yang dimaksud dengan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wajah mengungkapkan tentang zat. Karena wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia pada makhluk. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah. Al-Quran Surat Al-Insan surat ke-67 ayat ke-9. Maksudnya kami beramal kepada mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, bukan kepada yang lain di antara makhluknya. Artinya kami mengesahkannya, tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kami beramal ikhlas, tidak riya dalam amal kami. Di antara ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa. Ketika seorang manusia menghadap kepada Tuhannya kemanapun arahnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada, tidak pernah sirna. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, tidak pernah lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat, tidak pernah jauh. Artinya meskipun kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat dengan manusia dengan pengetahuannya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tidak pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka bahwa pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat ke-7. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 186. Karena dekatnya kepada hamba-hambanya, maka tidak perlu berteriak karena berdoa kepadanya, karena sesungguhnya ia mengetahui rahasia dan yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-A'raf surat ke-6 ayat ke-55. Jika telah jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dekat dengan hambanya yang berdoa kepadanya, maka pada waktu yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di tempat yang maha tinggi dan agung, yang hanya layak bagi kemuliaannya. Telah jelas makna mengulurkan kedua tangan ketika berdoa, memohon dan mengharap kebaikannya, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi berada di hadapan orang yang berdoa, yang berada di bawah, yang mengenadahkan kedua tangannya. Tangan yang memberi berada di atas dan yang menerima berada di bawah. Gambaran berhadapan ini yang diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sabdanya,
Apabila salah seorang kamu sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah ia meludah ke arah depan dan ke kanannya. Hadis Rasulullah, Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, mengapa salah seorang kamu berdiri menghadap Tuhannya, lalu ia meludah ke arah depannya? Apakah salah seorang kamu suka jika ia dihadapi seseorang, kemudian diludahi pada wajahnya? Hadis Rasulullah, Muslim. Menengadahkan tangan ketika berdoa adalah ungkapan biasa di antara sesama manusia ketika meminta dari bawah ke atas, memohon dan merendahkan diri. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, ketika sholat istisqa maupun lainnya. Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa hadis tentang itu di akhir kitab Ad-Da'awat. Imam Al-Munziri menyusun 1 juz tentang masalah ini. Imam An-Nawawi berkata dalam Syarh Sahih Muslim, riwayat-riwayat tentang ini sangat banyak dan tidak terhitung. Kami telah mengumpulkan lebih kurang 30 hadis dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satunya. Kami sebutkan di akhir bab sifat salat dalam Syarh Al-Muhadzab, Nail Al-Autar, juz 4 halaman 9. Di antara hadis-hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, Rasulullah SAW berdoa, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya. Saya melihat putihnya kedua ketiak Rasulullah SAW. Juga hadis yang diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhan kamu maha mulia dan tinggi, Ia maha hidup dan agung. Ia malu kepada hambanya apabila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya dan membiarkannya kembali dalam keadaan kosong. At-Targhib wa At-Tarhib, juz 2 halaman 195. Berdasarkan ini, maka para ulama berpendapat tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan ketika berdoa, bahkan dianjurkan mengikuti Rasulullah SAW. Hanya saja sekelompok orang memakruhkan mengangkat tangan selain istisqa berdasarkan hadis Anas. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya dalam doanya kecuali pada istisqa. Ia mengangkat kedua tangannya hingga terlihat putihnya kedua ketiaknya. Hadis Rasulullah Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama yang membolehkan mengangkat tangan pada selain istisqa menolak pendapat mereka dengan menyatakan bahwa Anas tidak melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan. Tidak berarti bahwa sahabat yang lain tidak melihat Rasulullah SAW mengangkat tangan ketika berdoa, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis-hadis sahih. Hadis yang menyatakan ada lebih didahulukan daripada hadis yang menafikan. Atau makna hadis riwayat Anas di atas adalah mengangkat tangan sangat tinggi hingga terlihat putih kedua ketiaknya, tidak menafikan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, akan tetapi tidak terlalu tinggi. Misalnya Rasulullah SAW hanya sekadar mengangkat tangan sewajarnya ketika berdoa, tidak seperti saat istisqa. Sebagian yang lain memakruhkan mengangkat tangan secara mutlak, baik ketika istisqa maupun dalam kondisi lain. Berdasarkan hadis Muslim dari Imam bin Ruwaibah, ia melihat Bishr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya. Maka ia berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat kedua tangan ini. Saya telah melihat Rasulullah SAW. Beliau hanya berkata dan tidak lebih dari menunjuk dengan tangannya seperti ini. Ia menunjuk dengan jarinya. Tafsir Al-Qurtubi, juz 7 halaman 255. Pendapat mereka ditolak seperti penolakan di atas. Imam Al-Qurtubi berkata, doa itu baik bagaimanapun cara yang mudah dilakukan. Yang dituntut dari seorang yang memperlihatkan diri dalam kondisi butuh dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap merendahkan diri kepadanya. Jika ia mau, maka ia bisa menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Jika tidak, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW melakukan itu seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas.
Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-6 ayat 55. Tidak disebutkan mengangkat kedua tangan dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk. Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 191. Allah Subhanahu wa taala memuji mereka, tidak disyaratkan seperti di atas. Rasulullah SAW berdoa dalam khutbah Jumat tanpa menghadap kiblat. Demikian juga riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu terhadap apa yang dilakukan Khalid." Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Umar, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa pada perang Badar. Menurut pendapat yang mensyariatkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa, diriwayatkan beberapa cara mengangkat tangan. Di antaranya, mengarahkan punggung telapak tangan ke arah kiblat ketika orang yang berdoa tersebut menghadap kiblat. Sedangkan telapak tangan ke arah wajah orang yang berdoa, ada juga riwayat yang menyebut sebaliknya. Juga dengan cara telapak tangan ke atas dan punggung tangan ke arah bawah. Juga terdapat riwayat yang menyebut sebaliknya. Ini dalam istisqa sebagaimana yang diriwayatkan Muslim, Nail al-Autar juz 4 halaman 9. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fath al-Bari, para ulama berpendapat bahwa sunnah dalam setiap doa untuk menolak bala agar seseorang mengangkat kedua tangannya, bagian punggung telapak tangannya ke arah langit. Jika berdoa untuk mendapatkan sesuatu, maka telapak tangannya ke arah langit. Demikian dinyatakan Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim. Beliau diriwayatkan dari sekelompok ulama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa hikmah memperlihatkan punggung telapak tangan dalam istisqa. Tidak demikian pada doa lain, agar keadaan berbalik. Sebagaimana pendapat tentang Rasulullah SAW merubah posisi selendangnya. Demikianlah makruh hukumnya melihat ke langit ketika berdoa. Berdasarkan hadis Muslim dan lainnya bahwa Rasulullah SAW berkata, dalam mereka berhenti mengangkat pandangan mereka ke atas ketika berdoa dalam sholat, atau Allah SWT akan mencabut pandangan mereka. Ada yang memahami larangan ini berlaku dalam sholat, sedangkan di luar sholat tidak ada larangan berdasarkan riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat tersebut dinyatakan Rasulullah SAW melihat ke langit. Itu terjadi pada istisqa, Nail al-Autar juz 4 halaman 10. Mengusap wajah dengan kedua tangan setelah mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Riwayat ini dari Umar bin Khattab yang berkata, apabila Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa, beliau tidak menurunkan kedua tangannya hingga mengusapkannya ke wajahnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ia berkata gharib, artinya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Dari Ibnu Abbas terdapat riwayat yang sama seperti ini, sebagaimana yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud. Imam An-Nawawi berkata dalam sanadnya terdapat dhaif. Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi halaman 399. Dalam Bulugh Al-Maram Syarh Subul As-Salam juz 4 halaman 219 karya Al-Hafiz Ibnu Hajar disebutkan setelah beliau menyebutkan riwayat Umar, diriwayatkan oleh At-Tirmizi terdapat beberapa hadis lain yang semakna dengannya. Disebutkan Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas dan lainnya. Secara keseluruhan makna hadis tersebut adalah hadis hasan. Hadis tentang ini tidak sahih, akan tetapi dhaif. Akan tetapi beberapa hadis lain yang semakna dengannya mengangkat derajatnya menjadi hadis hasan, maka dapat diterima. Kami ulangi lagi bahwa menengadahkan tangan ketika berdoa sama seperti seorang yang fakir memohon kepada orang yang kaya dan ia sangat membutuhkannya. Bahkan mungkin ia akan berlutut. Dengan posisi seperti itu, ia ingin mendapatkan kelembutan dari orang yang ia harapkan. Dalam kondisi merendahkan diri, mengangkat kedua tangan ke atas mengharapkan kebaikan, maka seorang muslim yang berdoa kepada Tuhannya, ia mengangkat kedua tangannya sebagai bukti kepatuhan dan ia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu Rasulullah SAW melakukannya dan bersikap lebih dari itu pada istisqa.
Namun bukanlah berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang disucikan dari bertempat pada sesuatu. Akan tetapi bukti keagungan kedudukannya. Dalam Al-Azkar karya Imam An-Nawawi disebutkan tentang mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah. Ada 3 pendapat menurut mazhab Syafi'i. Yang paling sahih dianjurkan mengangkat kedua tangan dan tidak mengusap ke wajah. Kedua, mengangkat kedua tangan dan mengusap ke wajah. Dan ketiga, tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap ke wajah. Demikianlah sedikit informasi terkait mengangkat tangan ketika berdoa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.